ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Mari bersama-sama kita membaca surat Al-Asr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran serta saling menasihati dalam kesabaran. Saya kasih pertanyaan, apa saja tantangan yang bisa kalian hadapi untuk menjaga akhlak dan iman kalian? Tantangan utama adalah pengaruh pergaulan dari media sosial. Cara mengatasinya adalah dengan memilih teman yang baik, selalu beribadah, dan menjaga komunikasi dengan orang tua. Itu, Bu. Tantangan utama adalah pengaruh pergaulan dan media sosial. Cara mengatasinya adalah dengan memilih teman yang baik, selalu beribadah, dan menjaga komunikasi bersama orang tua. Apakah kalian tahu tentang masa remaja? Tidak, Bu. Masa remaja adalah saat kita mencari jati diri untuk membangun impian dan menunjukkan arah hidup. Islam sudah memberi panduan yang jelas untuk menjadikan masa remaja ini menjadi waktu yang penuh berkah dan bermanfaat. Sebagai remaja muslim, kita diajarkan untuk menjaga iman, menjaga akhlak, dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai godaan, baik dalam pergaulan maupun di media sosial. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Kita juga harus ingat bahwa tujuan hidup kita bukan hanya untuk mencari kesenangan dunia, tetapi untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Sebagai remaja, kalian harus memanfaatkan waktu dengan baik, karena waktu adalah aset yang tidak bisa kembali. Lagi, bagaimana cara memanfaatkan waktu dengan bijak sebagai remaja? Jadwal harian fokus pada belajar, ibadah, dan kegiatan positif, serta menghindari kebiasaan yang merugikan seperti berlebihan di media sosial. Baik, masa remaja adalah waktu untuk membangun karakter. Islam mengajarkan bahwa akhlak yang baik adalah salah satu hal yang harus ditanamkan sejak muda. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin umur panjang dan rezekinya dilapangkan, hendaklah dia menyambungkan tali silaturahmi. Masa remaja, kalian dapat memulai bangun karakter kalian dengan memperhatikan bagaimana kalian berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Beberapa pendekatan dakwah yang bisa diterapkan pada masa remaja antara lain yaitu menghindari pengaruh negatif. Masa remaja juga sering kali dihadapi pada banyak pengaruh negatif, seperti pergaulan bebas, menggunakan narkoba, dan kecanduan teknologi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya, masa remaja sebagai persiapan masa depan. Masa remaja juga adalah masa untuk belajar, baik itu ilmu dunia maupun ilmu agama. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk terus menuntut ilmu sebagaimana dalam hadiah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Belajar dengan tekun dan berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat akan membawa kita pada kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Arum, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait remaja muslim di era globalisasi. Ada 6 ustazah, yaitu 1. Tantangan identitas, 2. Pengaruh teknologi dan media sosial, 3. Pergaulan dan tantangan moral, 4. Peluang dan tantangan ekonomi, 5. Akses terhadap pendidikan global, 6. Kesempatan untuk menyebarkan Islam. Siapa yang bisa menjelaskan tentang masa remaja di era globalisasi? Ustazah, remaja muslim adalah individu yang berada dalam tahap perkembangan usia remaja dan beragama Islam. Masa remaja sendiri biasanya berlangsung antara usia 13 hingga 19 tahun, di mana seorang mengalami perubahan fisik, mental, dan sosial yang signifikan. Remaja muslim tidak hanya mengidentifikasi dirinya dengan agama Islam, tetapi juga diharapkan untuk mengikuti ajaran-ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari ibadah, akhlak, hingga interaksi sosial. Saya mau tanya, apa saja langkah yang dapat dilakukan oleh seorang remaja muslim untuk menjadi teladan bagi teman-temannya? Sangat bagus, menjaga akhlak, berperilaku baik, dan beribadah dengan konsisten. Mengajak teman untuk berbuat baik juga bisa menjadi contoh yang positif. Jadi apa kesimpulan dari dakwah ini? Leni bisa bantu menjawab? Remaja muslim berada di tengah berbagai tantangan besar, baik dari dalam diri mereka sendiri maupun dari pengaruh luar. Namun, mereka juga memiliki potensi besar untuk menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi umat Islam dan dunia. Dengan pembinaan yang tepat dari keluarga, masyarakat, dan pendidikan agama yang kuat, remaja muslim dapat tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, produktif, dan mampu membawa dampak positif bagi masyarakat. Saudaraku, masa remaja adalah waktu yang sangat berharga. Jangan sia-siakan waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mari kita gunakan waktu itu dengan memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan mempersiapkan masa depan yang gembira. Semoga ceramah ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Mari kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjadi generasi muda yang berkualitas dan menjaga agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Ada yang bisa ditanyakan? Sebelum kita akhiri pertemuan ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Terima kasih Ustazah untuk ceramah hari ini. Ya,